Mereka percaya bahwa Muhammadlah Nabi yang dijanjikan oleh Musa itu. Saya kadang-kadang heran, mereka ini suka sekali mencari-cari tentang Nabi mereka di dalam Alkitab kita. Mungkin kurang pede bicara Nabi mereka dari kitab mereka sendiri. Nah, tapi mereka menganggap demikian. Beruntung bertuah Nabi Isa. Nabi Isa akan datang di akhir zaman dan dia akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa itu nanti manakala dia datang di akhir zaman, dia sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang Jumat, sembahyang beribadah seperti ibadahnya syariat umat Nabi Muhammad. Maknanya apa? Nabi Isa mengikut syariat Nabi Muhammad. Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai datangnya Nabi Isa sebagai seorang hakim yang adil. Bukankah Nabi Isa sudah mati meninggalkan dunia ini? Kaum Yahudi tidak berhasil membunuhnya. Mereka tidak pula berhasil menyalibnya. Ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa atau yang mereka anggap sebagai Yesus. Dialah Yudas Iskariot. Dialah Yehusa yang ditangkap tentara Yahudi yang membenci Nabi Isa. Kemudian mereka menyalib di tiang Golgota. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kaum Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang, inilah Nabi Isa, Isa putra Maryam. Maka kata Allah, mereka tidak yakin dengan siapa yang mereka salib selama ini. Dan ini akan menjadi keraguan-raguan yang nyata sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada tahun 324, tepatnya di sebuah kota di Nisea, ini adalah kota di bagian negara Turki yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Istanbul. Pada tahun tersebut telah terjadi pertemuan para pendeta, dan mereka semua para pendeta bersepakat bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus adalah anak Tuhan. Padahal semua itu tidak disebutkan di dalam kitab suci Injil, tidak ada di dalam wahyu Allah. Dalam pertemuan para pendeta ini, mereka merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil membunuh Nabi Isa atau Yesus. Mereka kaum Yahudi ini tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Allah mengangkat Nabi Isa atau Yesus ini. Nabi Isa putra Maryam ini belum meninggal. Allah mengangkatnya ke langit. Beliau belum meninggal sampai nanti menjelang hari kiamat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad pernah berkisah bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah Nabi Isa ini akan membawa syariat baru? Apakah Nabi Isa dengan turunnya Nabi Isa ini akan membawa ajaran yang baru? Tidak sama sekali. Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah, dan tentunya menegakkan syariat-syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa, Isa putra Maryam atau yang mereka sebut selama ini dengan Yesus, datang untuk membatalkan syariat-syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta tersebut. Dan ini diantaranya, salah satu diantaranya mereka, para Yahudi ini mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal di palang salib. Hal ini dibantah di dalam kitab suci Al-Quran.
Dan ini jelas diceritakan, dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Isa ini datang dan menghancurkan salib. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maksud daripada Yesus atau Nabi Isa ini akan menghancurkan salib, karena memang salib itu adalah kutukan. Salib itu adalah laknat atau kutukan, karena salib ini dahulunya merupakan lambang kutukan, lambang kutuk. Namun setelah peristiwa penebusan dosa di kayu salib itu, dengan menjadikan Nabi Isa atau Yesus ini yang tidak berdosa, menjadikan Yesus atau Nabi Isa ini seorang yang tidak berdosa, dibuat menjadi seolah-olah berdosa karena menanggung semua dosa-dosa daripada manusia, supaya hal ini dimaksudkan untuk supaya umat manusia yang percaya kepadanya tidak menjalani penghakiman atau menjalani penghukuman. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah patung dia, ini adalah patung Yesus atau patung Isa putra Maryam. Maka hal ini dibantah jelas, dibantah keras di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa sekali lagi mereka kaum Yahudi tidak menyalibnya, tidak berhasil pula membunuhnya. Kalau ada orang di luar sana yang berkata, kamu sekalian Muslim, jangan bahas agama kami, jangan bahas agama Kristen, urus saja agamamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kami Muslim, kami semua Muslim tidak akan membahas agama orang lain, tidak akan membahas agama kalian semua kalau Allah tidak menyebutkannya di dalam kitab suci kami, tidak menyebutkannya di dalam kitab suci Al-Quran. Allah menyebutkannya tentang apa yang kalian sebut sebagai Tuhan itu di dalam beberapa surat, di antaranya adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Imran, dan surat Al-Baqarah. Nabi Isa putra Maryam atau yang mereka sangka sebagai Yesus anak Allah, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tak lain tak bukan, beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi utusan Allah. Semua Nabi tentunya meninggal dunia. Isa juga nantinya akan meninggal. Hanya saja tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Isa ini akan datang sekali lagi, yang untuk kedua kalinya di akhir zaman, akan menghancurkan salib dan tentunya akan membunuh babi. Kenapa beliau membunuh babi? Karena para Yahudi ini dan para pendeta-pendeta Yahudi ini menghalalkan babi, padahal Nabi Isa atau Yesus ini tidak pernah makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Nabi Isa? Ya, tentunya kita sudah meyakini kaum Muslim bahwa yang menyesatkan ajaran Nabi Isa ini adalah Paulus. Paulus pernah berkata, sejak Isa disalib menebus dosa-dosa manusia, maka semua binatang dihalalkan. Banyak ajaran Nabi Isa atau Yesus, Isa putra Maryam ini yang diselewengkan oleh Paulus yang bernama Saul. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Saul ini tidak pernah belajar kepada Nabi Isa. Beliau mengaku diangkat sebagai rasul oleh Nabi Isa, maka disebut namanya sebagai Rasul Paulus. Dia hanya mengaku saja. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dan kaum muslimin, kita sebagai umat muslim sangat meyakini apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, dan ini sangat jelas dan rinci diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Yesus bukan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hal ini pula dibantah keras oleh kitab suci Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan pula seorang Nasrani. Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Ibrahim adalah seorang Muslim. Beliau tidak mempersekutukan Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani, mereka semua mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan mengatakan Uzair anak Allah.
Nasrani mempersekutukan Allah dengan mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus anak Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita bukan mengkaji agama lain. Di sini kita semua muslim mengkaji kitab suci Al-Quran, kitab suci yang kita yakini selama ini, dan kitab suci Al-Quran ini yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa. Penyelewengan ajaran Nabi Isa yang sudah diselewengkan oleh kaum-kaum Yahudi dan para pendeta tersebut.